Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan ngebahas dan nge-breakdown episode keempat dari series Daredevil Born Again. Wah, tambah seru banget ya teman-teman episode keempat kali ini di series Daredevil Born Again. Walaupun di episode 3 kemarin sempat kecewa ya, karena White Tiger mudah banget matinya. Dan ternyata episode keempat ini ada banyak easter egg dan juga detail yang mungkin kalian lewatkan. Make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok Jokastoy ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas breakdown episode keempat, penjelasan episode keempat series Daredevil Born Again. Here we go. Episode 4 berjudul Sic Semper Systema, mengartikan hancurnya tatanan sistem hukum di masyarakat ketika banyaknya orang-orang korup yang melanggar hukum dan berbuat kecurangan. Episode 4 dibuka dengan Matt Murdock yang menyadari kematian Hector Ayala yang dibunuh anti-vigilante task force di episode 3 kemarin ya guys, berlambangkan lambang logo Punisher. Matt datang ke bagian forensik kepolisian untuk mengambil dan mengamankan kostum White Tiger Hector Ayala dan kalung amulet White Tiger itu. Pihak forensik berkata yang membuat Hector mati ialah tembakan jarak dekat dengan luka parah bagian otak dan merobek kulitnya, dan juga pecahnya tengkorak kepala Hector. Tidak ada bekas proyektil dari pistol itu atau tembakannya, karena ini pistol khusus yang mungkin aja dipesan. Matt masih tidak percaya, gak mungkin tidak ada bukti atau tidak ditemukan bekas proyektil. Tiba-tiba Angela Del Toro muncul di hadapan mereka berdua untuk bertanya mengenai pamannya Hector Ayala yang sangat ia sayangi. Angela bisa menerobos masuk ke bagian forensik, menunjukkan skill combat Angela yang sudah ada sejak kecil. Angela Del Toro akan menjadi the next White Tiger ya guys, ngikutin timeline di komik. Jadi sebelum Ava Ayala, Angela Del Toro dulu nih yang jadi White Tiger, tapi di sini dia masih kecil. Angela mengkonfrontasi Matt Murdock terkait kematian pamannya yang tidak adil. Matt membelanya di persidangan, membebaskannya dari tuntutan hanya untuk melihat Hector mati begitu saja. Kematian Hector Ayala ini juga diikuti oleh pemeran aslinya di dunia nyata. Rest in peace ya gengs untuk Kamar de los Reyes. Lazy writing banget ya untuk Marvel Studios. Skenario gak masuk akal akan Hector Ayala yang mati sia-sia, padahal ia pakai full kostum dan mengenakan kekuatan amulet White Tiger karena ia seorang avatar. At least berikanlah ia kematian yang heroik kepada Hector Ayala. Harusnya ia gak mati semudah itu, karena ia lagi mode jadi avatar Dewa White Tiger. Ia pasti punya kekuatan super ya ketika jadi mode avatar. Jadi aneh aja, plot hole banget bisa ditembak terus mati. Kecuali kalau di versi komik Hector Ayala itu mati karena dia merasa bersalah dan posisi dia tidak pakai kostum dan bukan jadi White Tiger, jadi manusia biasa gitu. Jadi wajar kalau ia mati kena tembak ya. Sedangkan ini nggak wajar banget karena ia masih mode avatar udah langsung mati. Matt mengajak keluar Angela, namun Angela masih marah, sedih dan kesal dengan apa yang terjadi dengan pamannya. Ia berdebat dengan Matt Murdock bagaimana liciknya permainan polisi yang membunuh pamannya yang tak bersalah. Dan di sini Angela menangis, teman-teman. Sedih banget melihatnya. Angela berkata ia sangat membenci semua orang dan benci orang-orang di sini dan kota ini yang tidak membela kebenaran. Matt menjanjikan kepada Angela bahwa akan ada orang yang menemukan pembunuh pamannya. Dan ini sudah jadi janji Matt Murdock. Terlihat mural art yang dibuat Muse, gambar muka Wilson Fisk sebagai wali kota terpilih New York dengan memiliki dua wajah yang berbeda. Wajah asli Wilson Fisk dan wajah manipulasinya. Terlihat juga logo tengkorak putih Punisher triggered. Dan di jalur kereta ini terlihat Muse dengan kostum lengkapnya sudah beraksi membawa salah satu korbannya yang ia bunuh. Ini Muse-nya hanya muncul sebentar banget ya episode kali ini. Next, terlihat di sebuah klub malam Bibi Urich, Daniel Blake, bawahan Wilson dan teman mereka yang sedang clubbing dan minum-minum. Daniel berkata Wilson dan dirinya hendak bertemu dengan perusahaan daur ulang sampah Clean Green Haulers terkait pembangunan infrastruktur di wilayah pelabuhan Red Hook. Jadi di sini Daniel ini kayak keceplosan gitulah dengan Bibi Urich. Wilayah pelabuhan ini adalah tempat terjadinya pembunuhan pengendara truk episode yang lalu ya teman-teman. Karena sudah malam, mereka pun pulang dan Daniel Blake mengendarai taksi. Terlihat polisi menangkap homeless atau orang yang terduga mencuri di sini. Orang berkulit hitam gitu ya guys. Di pagi hari di rooftop, Matt Murdock masih memikirkan kematian Hector Ayala yang begitu cepat. Ia pun menerima telepon dari Kirsten McDuffie dan di sini Kirsten bertanya tentang keadaan ponakan Hector Ayala, Angela yang menerobos ke ruang forensik kemarin. Kirsten juga menginformasikan terkait klien bernama Leroy Bradford yang membutuhkan bantuan firma hukum, meminta Matt untuk menemui Leroy di pusat penahanan. Siapa Leroy Bradford ini? Leroy Bradford ini yang di awal tadi aku ceritakan ketangkap polisi karena
terduga mencuri itu ya guys. Scene pun berpindah ke sesi konsultasi psikologi Dr. Heather Glenn, di mana Wilson Fisk dan Vanessa Fisk menjalani sesi terapi hubungan mereka, di mana pada sesi kali ini lebih serius mendalami mengenai perselingkuhan Vanessa yang membuat Wilson Fisk kecewa berat. Vanessa berselingkuh dengan laki-laki bernama Adam. Yang dimaksud episode 3 kemarin itu Adam selingkuhan Vanessa ya gengs, bukan anak dari Wilson maupun Vanessa. Sorry, my bad guys. Dr. Glenn menginginkan Vanessa untuk menceritakan perasaannya kepada Adam, kenapa ia memilih selingkuh dengan laki-laki itu, dan semua berawal ketika Wilson Fisk meninggalkan Vanessa membuatnya bingung dan kesepian. Vanessa pun mencari laki-laki lain. Vanessa jatuh ke pelukan Adam karena tangan dan sifatnya, serta bukan dari dunia Wilson Fisk. Dunia di sini maksudnya bukan bagian dari mafia atau orang jahat itu ya si Adam. Mereka memperhalus kalimat tersebut dengan berkata dunia bisnis kepada Dr. Glenn biar nggak ketahuan masa lalu dari Wilson Fisk dan Vanessa ini. Banyak fakta dan rahasia yang terungkap pada sesi konsultasi kali ini terkait hilangnya Adam setelah berkonfrontasi dengan Wilson, Vanessa yang hancur ketika Wilson meninggalkannya, memori kelam figur ayah Vanessa di masa kecilnya membuat ia memutuskan untuk selingkuh, dan hati serta perasaan yang dirasakan Wilson Fisk terhadap Vanessa setelah ia mengetahui ia diselingkuhi. Jadi sesi terapi kali ini benar-benar membuka hati dan perasaan antar dua orang ini. Dr. Glenn bingung kemana Adam, kenapa tiba-tiba menghilang. Wilson dan Vanessa kompak menjawab tidak mengetahuinya. Di sini Dr. Glenn agak curiga. Ia bertanya empat mata dengan Vanessa apakah ia di-abuse oleh Wilson. Ternyata tidak ya teman-teman. Jadi sudah kelihatan ya kemana si Adam ini sebenarnya, apakah dihilangkan oleh Wilson Fisk atau enggak nih. Mereka akhirnya pun pulang dan mengakhiri sesi kali itu. Terlihat Matt Murdock mendatangi tempat penahanan Leroy Bradford, di mana Matt Murdock diremehkan karena menjadi pengacara yang buta. Leroy Bradford terkena kasus pencurian kecil tingkat A karena mencuri snack beberapa box gitu di sebuah toko. Namun ia berkata ia tidak mencuri dengan sangat sungguh-sungguh ya. Namun dari bukti rekaman CCTV pengawas toko terlihat Leroy mencuri. Bahkan kasir bersaksi bahwa Leroy lah yang mengambil snack-snack tersebut. Satpam toko juga melihat Leroy yang mencuri. Sisa box yang ditemukan dua polisi di luar toko yang menjadi barang bukti ternyata dibeli Leroy minggu lalu. Leroy menuduh mereka semua berkata bohong tentangnya. Matt di sini terlihat agak bingung ya. Ia terdiam sejenak beberapa detik, kayak mengidentifikasi apakah Leroy ini berbohong atau enggak ya, dengan mendengarkan detak jantungnya. Tentu dengan kekuatan supernya itu, super hearing. Terlihat Matt pun jadi bingung karena kayaknya Leroy berkata jujur. Leroy pun langsung bertanya kepada Matt apakah ini ulah Skrull. Nah akhirnya event Secret Invasion dibahas juga ya guys, disinggung di series Daredevil Born Again, di mana series Secret Invasion ini mengungkap bahwa Skrull ternyata hidup di antara manusia, menggantikan beberapa tokoh masyarakat dan membuat orang-orang jadi panik gitu karena Skrull bisa shape-shifting dan merubah bentuk, bahkan bisa mengambil memori orang lain. Dan orang-orang sudah tahu ya teman-teman bahwa Skrull itu berkeliaran. Aku suka banget ya kalau beberapa event yang terjadi di MCU itu dibahas atau jadi Easter egg gitu ya di series Daredevil maupun di series lainnya, kayak menunjukkan bahwa mereka itu beneran di semesta yang sama. Setelah Presiden US sebelumnya James Madison yang menjabat sebelum terpilihnya Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross di Captain America Brave New World, Presiden James Madison ini membuat gaduh negara ya, karena membuat klarifikasi pengungkapan invasi Skrull di TV nasional pada series Secret Invasion episode terakhir kalau kalian masih ingat. Membuat masyarakat mulai saling menuduh siapa yang Skrull, siapa yang bukan, dan membuat panik orang-orang di seluruh dunia gitu ya guys. Termasuk si Leroy ini yang menuduh ia disabotase oleh Skrull yang menyamar menjadi dirinya. Namun Matt terlihat mengabaikan fakta ini. Wow, gila banget ya guys, efek Skrull ini keren sih. Peristiwa di MCU tetap di-mention, dan harusnya di awal episode kemarin peristiwa Snap Thanos juga di-mention ya teman-teman biar tambah afdol. Matt langsung berfokus dengan riwayat kriminal Leroy yang membuatnya bisa tetap dipenjara dengan 25 halaman pelanggaran termasuk mengenai narkoba, masuk tanpa izin, pengemisan, pencurian, dan 4 kasus yang sudah tahap pengadilan yang ia diabaikan. Leroy pun marah, berkata kepada Matt karena ia tidak bisa dipenjara lagi, ia harus pulang. Leroy menuntut Matt untuk mendapatkan masa percobaan kurang dari 30 hari terhadap kasus ini. Walau masih diremehkan oleh si Leroy, Matt tetap berusaha yang terbaik. Segera, Matt Murdock bertemu dengan jaksa wilayah Sofia yang cantik. Matt di sini sedikit merayu ya teman-teman. Sepertinya emang ya Bang Mamat ini bisa mencium orang-orang cantik dan harum dari jarak 100 km.
Di komik Marvel, karakter Sofia ini merupakan imigran dari Serbia yang bekerja di Devil's Kitchen, merupakan tempat yang dibeli Black Panther T'Challa ketika ia pindah ke Hell's Kitchen, wilayahnya Daredevil, dan menggantikan Daredevil sebagai the protector of Hell's Kitchen. Nah, mungkin aja karakter Sofia yang kita lihat di series ini ambil referensi dari karakter komik tersebut ya teman-teman. Matt merayu Sofia untuk menurunkan masa kurungan Leroy, yang dimana ditolak Sofia. Namun Matt terlihat masih terus menggoda Sofia, yang ternyata orang asli Latvia sedang merayakan Hari Latvia dan memakan madu pagi itu. Latvia itu negara di Eropa ya teman-teman. Karena terus ditayu oleh Matt Murdock, Sofia pun luluh dan menurunkan masa tahanan Leroy yang semula ditahan 35 hari menjadi 10 hari. Aku suka banget ya teman-teman dinamika dan percakapan Matt di sini yang sangat dinamis, kelihatan smart bersama dengan Sofia juga guys. Episode keempat kali ini oke ya teman-teman, bagus banget. Matt pun keluar dengan wajah gembira, namun ia langsung murung ketika ia mendengar suara langkah kaki seorang yang ia kenal, yaitu Officer Powell, yang di episode kemarin menuntut Hector Ayala membunuh rekannya di peron kereta api dan berusaha untuk menyelamatkan Nick Torres juga. Matt berusaha mendengar detak jantung Officer Powell ketika ia dituduh telah membunuh Hector Ayala, namun detak jantungnya berkata jujur, dan ini menunjukkan bahwa Officer Powell tidak terlibat dalam pembunuhan Hector. Scene berikutnya memperlihatkan Wilson Fisk dan timnya sampai di pelabuhan Red Hook, di mana perencanaan pembangunan infrastruktur industri ramah lingkungan di sini akan dibuat sehingga mengubah citra buruk Red Hook. Di sini Wilson Fisk ingin buru-buru membangun infrastrukturnya dan mengundang para awak media dan press. Tapi Sheila mengingatkan bahwa semua butuh proses karena ini negara hukum. Apalagi banyak terjadi hal buruk di wilayah ini. Kematian, penembakan oleh mafia di wilayah Red Hook. Butuh uji kelayakan, rekomendasi para dewan, pembuatan jadwal perencanaan ke bagian hukum, serta beberapa rapat yang harus disetujui jika ingin membangun infrastruktur di sini. Ada langkah-langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun kawasan industri di tempat terbengkalai seperti Red Hook. Wilson yang awalnya terburu-buru pun akhirnya mengikuti sistem administratif ini, karena kan ia sudah jadi wali kota, tidak bisa seperti dulu lagi sebagai kingpin, dan mengikuti arahan dan saran Sheila. Kembali ke penahanan Leroy, ia kecewa karena tidak dapat masa percobaan dan mendapatkan penjara selama 10 hari. Ia emosi dan kecewa membuat Matt Murdock marah dan tidak bisa menahan diri. Leroy pun bersedih di sini, berkata kalaupun ia mencuri snack-snack tersebut ya karena ia lapar. Namun pemerintah lebih memilih menjebloskannya ke penjara dengan biaya 2 kali lebih mahal daripada memberinya makan. Ia takut jika ia di penjara, ia akan kehilangan beberapa santunan gitu ya teman-teman. Fenomena ketimpangan sosial, ekonomi, dan kemiskinan si Leroy ini emang selalu ada di kota-kota besar ya guys, dan menjadi isu yang ditampilkan dalam series Daredevil Born Again ini. Orang-orang homeless, stranger, emang kadang jadi beban pemerintah untuk segera diselesaikan dan mendapatkan solusi. Terlihat Wilson Fisk sedang mendengar nyanyian paduan suara anak-anak yang sangat ia tidak sukai, tapi ia tahan. Daniel pun terkejut dan panik ketika melihat Bebe Yurich memposting berita terbaru tentang Wilson Fisk mengenai wali kota Wilson dan menamainya sampah, wali kota sampah pembasmi serikat. Alih-alih membaguskan Wilson, Bebe Yurich malah menjatuhkan Wilson Fisk, membuat Daniel panik. Ini karena dia keceplosan waktu clubbing kemarin malam. Wilson pun marah besar ketika melihat berita bocor terkait rencananya membangun ulang Red Hook karena kebodohan Daniel. Tapi Wilson harus melanjutkan jadwalnya menghadiri acara Hari Besar Latvia. Terlihat di sini udah rame banget orang berkumpul di ruangan yang jatuh pada hari ini. Episode ke-8 Daredevil Born Again ini rilisnya tanggal 18 di Amerika, dan hari jadi Latvia di dunia nyata itu juga tanggal 18. Tapi bulannya beda ya guys, bulan November. Jadi ini Easter egg yang oke banget sih. Wilson marah besar dan ngamuk di kantornya dengan tagline wali kota sampah dan menuntut siapa yang membocorkan rencana tersebut harus dihukum. Daniel berkata jujur dan dia siap menerima konsekuensi. Namun pada akhirnya Wilson memberikan kesempatan kedua ke Daniel yang membuktikan kesetiaannya. Namun jika ia melakukan kesalahan lagi, maka Daniel akan habis. Matt pergi ke tempat kejadian perkara pembunuhan Hector Ayala untuk mencari bekas proyektil tembakan yang membunuh Hector. Ia pun menggunakan kekuatan super pendengarannya, super hearing, mendengar benda-benda yang jatuh ternyata menggelinding gitu ya teman-teman, masuk ke bagian selokan. Karena jalanan tersebut tanjakan, maka Matt melempar botol kaca dan mengikuti arah suara botol itu jatuh kemana nih. Ternyata jatuh tepat ke lubang selokan. Dan ternyata benar, di sana ditemukan proyektil peluru yang membunuh Hector Ayala sebagai bukti dan petunjuk siapa sebenarnya orang-orang yang membunuh Hector. Segera Matt pergi ke tempat yang tersembunyi, melewati lift menuju basement bangunan dan ternyata menuju ke markas Frank Castle atau Punisher. Wah gila ya teman-teman, keren banget nih. Setelah 9 tahun 2 karakter ini nggak dipertemukan, akhirnya bertemu lagi di series
Daredevil Born Again. Matt terlihat di sini mengajak bicara Frank yang tumbuh brewok dan tidak terurus gitu ya. Ia bersembunyi udah lama banget. Matt dan Frank di sini terlihat bertengkar hebat ketika mengetahui tujuan asli Matt Murdock. Frank marah kepada Matt yang terus meremehkannya karena tidak mau terlibat dalam hal ini. Walaupun ia tahu bahwa peluru yang diberikan Matt Murdock itu memakai logo tengkoraknya, tengkorak Punisher, oleh pihak polisi. Namun Frank tetap mengusir Matt pergi. Menurut Frank, Matt menemuinya hanya karena rasa bersalah yang menghantuinya dan rasa malu karena kehilangan temannya Foggy Nelson dan tidak dapat berbuat apapun, tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Matt pun di sini langsung menyerang Frank ya teman-teman, dan ia menangis. Rasa pengecut, penyesalan tiada akhir, dan rasa malu lari dari kenyataan menghantui hidup Matt Murdock karena kesalahannya kehilangan sahabatnya Foggy. Frank juga marah besar kepada Matt yang tidak mengambil nyawa membunuh Bullseye, padahal nyawa Foggy juga sudah diambil oleh Bullseye. Jadi di sini Matt Murdock tidak lagi sebagai vigilante yang main hakim sendiri. Jadi terlihat Matt Murdock masih menahan dirinya gitu ya guys, bagaikan suara yang selalu mengejar dan menghantui Matt Murdock. Itulah yang diungkapkan Frank Castle kepada Matt Murdock. Akhirnya mereka pun malah berantem dan malah pergi meninggalkan Frank Castle. Tetapi di sini sudah dapat poinnya bahwa peluru itu yang membunuh Hector Ayala berlogokan tengkorak Punisher, berarti pihak kepolisian juga yang membunuh. Next terlihat scene Wilson Fisk dan Vanessa yang sedang dinner makan malam membahas hubungan mereka ketika tadi sesi bersama Dr. Glenn, di mana menunjukkan kemajuan gitu ya guys. Mereka harus memilih apakah ingin melanjutkan pernikahan atau perceraian. Matt Murdock dengan tatapan kosong mengunjungi Dr. Glenn Hatter malam hari, bercerita keluh kesahnya tentang hukum yang tidak adil di dunia, klien-kliennya yang selalu mendapatkan ketidakadilan dan kasus-kasusnya itu. Terlihat di sini Dr. Glenn Hatter langsung menghibur dan memeluk Matt Murdock ya teman-teman, dan membuatnya nyaman. Akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam nih. Bang Mamat ini memang bisa banget ya sama cewek-cewek cantik ya guys. Matt terlihat di sini nih melamun dan seperti memutuskan untuk kembali memakai mantel Daredevil-nya. Ia berlatih dengan senjatanya tersebut, Daredevil's Billy Club. Ia juga menunjukkan koleksi topengnya, koleksi kostumnya yang memiliki beragam warna. Topeng-topeng Daredevil dan Matt Murdock ini punya artinya sendiri ya. Topeng berwarna hitam ini dari kostum Daredevil Shadowland Diggs. Topeng berwarna kuning ini dari kostum klasik Daredevil versi original komik, dan juga merupakan kostum kuning yang dipakai Matt Murdock di series She-Hulk ketika membantu Jennifer Walters. Topeng abu-abu atau putih ini dari kostum Daredevil Purified. Nah, kalau yang merah bertekstur ini adalah versi Netflix ataupun kostum merah reguler yang sering dipakai Matt Murdock di series Daredevil Born Again ini. Nah, kalau merah yang satu lagi, ini dia tidak atau kurang bertekstur. Ini mungkin adalah kostum klasik Red Daredevil versi awal komik, guys. Gila, keren banget ya. Pokoknya the best deh. Terlihat Matt Murdock ini berlatih di rooftop dengan akrobatik skill bertarungnya itu, dan episode pun berakhir. Sedangkan Wilson Fisk, ia sedang makan malam enak-enak di basement tersembunyi dengan selingkuhannya si Vanessa yang ia kurung dan ia siksa, si Adam itu ya guys, untuk ngeliatin dia makan sampai kenyang. Kasian sekali itu ya. Penyiksaannya tidak manusiawi banget nih oleh Wilson Fisk. Dan terungkap akhirnya ya kemana si Adam ini. Jadi memang disekap gitu. Oke teman-teman semuanya, akhirnya episode keempat ini berakhir, dan ini adalah episode terbaik. Keren banget, chemistry-nya dapat dan vibes-nya juga dapat. Pesan yang ingin disampaikan ke penonton juga dapat. Dan kalau bisa aku ratingnya ini 8 sih untuk episode keempat ini ya teman-teman. Terlihat di akhir post credit scene episode kali ini, Muse itu sedang menyiksa orang yang diambilnya itu ternyata belum mati ya teman-teman. Kayak diambil darahnya secara paksa dengan suntikan pompa besar gitu. Ngeri banget ya, psikopat banget. Coba komen di kolom komentar pendapat kalian gimana untuk episode keempat series Daredevil Born Again. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.